Shalom, selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Siapa yang pernah mendengar lagu "Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil"? Setiap kali saya menyanyikan ini di gereja, saya merasa semangat saya terangkat. Iman saya menjadi besar dan saya merasa Tuhan menyertai saya. Kadang ada rasa haru yang ada di dalam hati saya. Rasanya hidup jadi serba mungkin, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kenyataannya berbeda ketika saya keluar dari gereja. Saya harus berhadapan dengan masalah dan berbagai keruwetan hidup yang seringkali membuat saya tak habis pikir. Mungkinkah saya bisa melewatinya? Mungkinkah saya bisa menghadapinya? Akhirnya saya paham bahwa kuasa Tuhan justru akan tampil di masa-masa yang berat. Ketika semua jalan tertutup rapat, ketika semua tampak mustahil, disitulah saya harus melihat bahwa semuanya mungkin bagi Tuhan. Alkitab penuh dengan kisah-kisah di mana bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dari Musa membelah laut merah di dalam Keluaran 14, hingga Yesus Kristus menghidupkan kembali Lazarus dari kematian di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita lama yang kuno, tetapi merupakan bukti nyata dari kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa berat masalah yang kita hadapi, Tuhan memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya bagi kita. Mungkin mujizat yang kita alami tidak persis sama seperti yang ada dalam Alkitab. Hendaknya ini tidak mengurangi iman kita kepada Dia. Kuasanya tetap sama, seperti Dia tetap sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Pernahkah Anda mendengar ungkapan iman yang dapat menggerakkan gunung? Ungkapan ini bukanlah hiperbola belaka. Ini adalah realitas iman yang diajarkan Yesus kepada para pengikutnya. Seperti dituliskan dalam Matius 21 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yesus telah menyatakan bahwa iman kepada Allah ketika Dia mengutuk pohon ara itu. Yesus menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Allah dapat mempunyai akibat yang luar biasa. Kiasan hiperbolis melemparkan gunung ke dalam laut adalah salah satu kiasan yang pernah digunakan Yesus sebelumnya juga untuk menggambarkan kekuatan iman di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Maksudnya adalah bahwa iman yang kecil sekalipun dapat menghasilkan prestasi yang besar. Tentu saja iman yang benar harus tunduk kepada kehendak Allah yang berdaulat. Ayat ini mengasumsikan apa yang Yesus ajarkan di tempat lain tentang doa, yaitu bahwa Allah akan mengabulkan permohonan umatnya bila permohonan mereka selaras dengan kehendaknya. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Maksudnya adalah ketika kita berdoa, kita harus percaya bahwa Allah dapat melakukan apapun yang kita minta, dan bahwa Dia akan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak dan janjinya. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, adalah iman yang mampu menggerakkan gunung dan mencampakkannya ke dalam laut. Iman yang kokoh inilah yang dapat menghadirkan satu kuasa untuk mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Milikilah iman seperti ini dan janganlah ada lagi keraguan.
agar kita selalu melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap doa-doa kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Ketika kita menaruh iman kita kepadanya, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita, membawa perubahan dan mujizat yang tidak pernah kita bayangkan akan dikerjakan Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita dalam segala langkah kehidupan kita berjalan dalam iman percaya kita kepada Allah. Growing together and never give up.